Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil riset investasi pada Kimia Farma TBK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Amelia Safitri, 2019-12-123. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriani, NIM 2019-12-142. Perkenalkan, nama saya Lida Ajeng Lestari, NIM 2019-12-153. Perkenalkan, nama saya Aulia Siti Terpilih, NIM 2019-12-143. Perkenalkan, nama saya Hilda Yulia Usna, NIM 2019-12-154. PT Kimia Farma TBK adalah perusahaan industri farmasi berstatus badan usaha milik negara dengan kode emiten KF. Masuk dalam sektor consumer goods pada subsektor pharmaceutical. Shareholder composition dengan 90,025% dimiliki oleh PT Bio Farma dan 9,975% dimiliki oleh publik. Selanjutnya, integrasi bisnis dimulai dari KFSP, yaitu Kimia Farma Sumbun Farmakopia, kemudian brand, kemudian NDC atau National Distribution Center, kemudian KFTD atau Kimia Farma Trading Distribution, kemudian retail farmasi yang terdiri dari 3, yaitu Kimia Farma Apotek, Kimia Farma Dawa, dan Kimia Diagnostis, sehingga sampai ke customer. Di sini saya akan menjelaskan analisis ekonomi global dan lokal. Ekonomi global mengalami penurunan karena pandemi COVID-19, bahkan transaksi ekonomi di Singapura sampai minus 41,12%. Tetapi ekonomi Indonesia masih positif hingga Juni 2020. Neraca perdagangan surplus 1,27 miliar US dollar dengan tingkat inflasi tahap dalam kontrol pemerintah di angka 1,96%. Adapun tantangan KF di masa pandemi yaitu ketersediaan bahan baku dan alat kesehatan dari luar negeri karena pembatasan impor dan ekspor. Jawan industri dan posisi persaingan. Holding BUMN Farmasi dibentuk pada Februari 2020 dengan PT Bio Farma Persero sebagai induk holding yang membawahi PT Kimia Farma TBK dan PT Informa TBK. Diprediksikan mampu untuk mencapai market share 7,5-10% pasar obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri. Pengembangan vaksin virus corona. Kerjasama PT Bio Farma Persero dengan Sinovac mengembangkan vaksin virus corona diprediksi akan diproduksi pada Q1 2021 dan Kimia Farma bertugas sebagai distributor. Keuangan. Rasio likuiditas. Rasio lancar pada tahun 2015 sebesar 192%, tahun 2016 sebesar 171%, pada tahun 2017 173%, tahun 2018 sebesar 134%, dan pada tahun 2019 turun menjadi 99%. Rasio cepat pada tahun 2015 sebesar 124%, pada tahun 2016 sebesar 114%, pada tahun 2017 sebesar 120%, tahun 2018 sebesar 89%, dan pada tahun 2019 sebesar 60%. Rasio kas pada tahun 2015 sebesar 21%, pada tahun 2016 sebesar 22%, tahun 2017 sebesar 44%, tahun 2018 sebesar 43%, dan pada tahun 2019 sebesar 18%. Valuasi dividen diskon model dari PT Kimia Farma. Yang pertama, tingkat pertumbuhan dividen dengan rumus G sama dengan ROI kali retention ratio.
dibagi sama dengan 12,99% dikali 80,03% sama dengan 10,39%. Yang kedua, estimasi dividen yang diharapkan dengan rumus DT sama dengan D0 dikali 1 ditambah G sama dengan Rp17,66 dikali 1 ditambah 10,39% sama dengan 19,49. Yang ketiga, tingkat pengambilan yang diharapkan dengan rumus K sama dengan D0 per P0 ditambah G sama dengan Rp17,66 dibagi 1.280 ditambah 10,39% dengan hasil 11,77%. Jadi nilai intrinsi pada KAF adalah Rp1.412,32. Jadi penutupan harga pada tanggal 17 Juli 2020 awalnya Rp1.280.000 menjadi Rp1.412,32. Hal ini mengakibatkan undervalue pada PT Kimia Farma. Selanjutnya, risiko investasi. Yang pertama, risiko nilai tukar mata uang yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar uang di suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, risiko pasar. Adanya sentimen terhadap pasar keuangan. Yang ketiga, risiko suku bunga. Diakibatkan karena adanya perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Dan yang keempat, risiko likuiditas. Risiko ini muncul akibat kesulitan dalam menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. PT Kimia Farma menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Prinsip GCG PT Kimia Farma terdiri prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kemandirian, prinsip kesetaraan dan kewajaran. Kesimpulan, menjadi perusahaan industri farmasi yang terkemuka ditunjang dengan adanya digitalisasi, holding BUMN farmasi yang meningkatkan market share dalam negeri, CGR yang terus meningkat, serta nilai saham yang undervalue. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk buy saham Kimia Farma Tbk. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai riset investasi PT Kimia Farma Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.